sakinah. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Perjumpaan ini puji, puja dan syukur kita persembahkan ke Allah Subhanahu wa taala, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Nabi terakhir, memberi syafaat untuk kita kelak di hari akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut ya. Judulnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Ingat ya, perintah dari Allah dan Rasul ya kepada ulatul umur. Kalau kita lebih populer ulil amri, pengurus urusan-urusan orang banyak yang diberi mandat untuk mengelola kehidupan kita ya. Di Indonesia melalui pemilihan ya. Kalau sebelumnya tidak, ada raja-raja dulu ya, ada sultan-sultan, ada dekat dengan Rasul 4 periode ya, itu khalifah ya. Ada Sayyidina Abu Bakar ya, khalifahnya itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali ya. Lepas itu dinasti-dinasti ya, ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, terus sampai terakhir di Turki itu ya, Utsmaniyah. Di Asia aja banyak negara. Dulu di Nusantara pun kerajaan kan, sampai Siam katanya ya, dari Jawa sana. Nah, itulah dunia ya, perubahan. Nah, siapapun dan dengan cara apapun ya, mereka disebut ulil amri, ulatul umur. Allah minta dengan mereka, pertama, ar-rifqu biri'ayahum. Kalau kamu jadi pemimpin orang ya, jadi pemimpin manusia, berbuat lemah lembutlah kepada rakyatmu ya. Kedua, nasihatuhum. Kamu berbuat, bertindak, punya kebijakan tuh nasihat, tulus. Jangan ada udang di balik bakwan. Nah, harus tulus demi kemaslahatan orang ya, jangan demi kemaslahatan pribadi atau keluarga saja. Kemudian wanahyu an ghasyihim. Allah melarang kamu wahai wulatul umur, wahai pemimpin, wahai pemerintah, dari mulai yang paling gede sampai yang paling bawah ya. Kemarin sudah sampaikan, kita pun wulatul umur nih di keluarga kita ya. Jadi cakap kita nih harus nasihah, penuh ketulusan ke istri, ke anak. Kemudian Allah melarang kita pemimpin untuk ghasyihi, menipu rakyat, menipu. Pernah saya sampaikan di sini ya, bahwa katanya di hari kiamat tuh ada 3 kelompok orang ya. Itu tak diajak bicara oleh Allah, tak dilirik ya. Allah enggan memberikan rahmatnya. Allah memurkai mereka dengan murka yang dahsyat. Nah, di antaranya siapa? Pertama, Syaikhin Janin, dah tua renta masih aja jajan. Nah, itu. Untuk bisa bangun tuh minum obat
baru bangun 3 menit mati lagi. Nah itu saikhun janin namanya. Ya artinya dia untuk maksiat tuh sampai maksain diri gitu. Ya, udah tak ada modal untuk bangun, ya masih aja nyari. Yang kedua adalah fakirun mukhtal, kere takabur. Kere takabur. Makan pagi tidak sore, tapi takaburnya kayak raja lebih lagi. Teruk kali orang di akhirat kayak gini. Tak dunia tak akhirat. Di dunia tak senang karena kefakirannya. Di akhirat kena azab karena di dunianya takabur, tinggi hati. Dinasihati itu Allah katanya urus saja masing-masing. Tak mau. Nauzubillah, janganlah kita sampai itu. Dah tak senang dunia, akhirat pula kena kaprat, ya. Nauzubillah. Yang ketiga siapa? Al-imamul kadzib. Pemimpin yang dusta. Ghost to dusta. Ya, ghost to nipu kan? Nipu itu kan kedustaan. Betul lah. Ayo loncat katanya. Sekali loncat tak ada. Akhirnya kita terkapar kan? Jalannya santai aja, dibawa ngobrol, ternyata di depan 3 langkah kemudian kita masuk jurang. Itu kan nipu. Imam itu kan punya kuasa, ngapa pula harus bohong kan gitu. Betul lah? Gitu. Dia kan punya kuasa gitu. Tapi di Indonesia ini imam tuh tak sekuasa raja. Betul. Di Indonesia ini kan presidensial. Betul lah, dia tuh hanya eksekutor, ya, gitu. Budgeting, betul lah, anggaran, itu kan yang ngurus DPR, betul lah, dia hanya pelaksana aja. Jadi presiden ini tak sehebat raja, ya, gitu. Karena dia masih dikontrol oleh DPR, betul lah. Jadi agak bagus lah gitu ya. Kalau dari sisi sistem presidensial ini memang dikontrol rakyat, betul lah. Wakil kita lah. Kan tak semua kita bisa ngontrol. Kita kan dah pilih kemarin kan, gitu. Anggota dewan tuh ada yang milih karena kita dibayar, ada juga kan, ada yang tulus, jujur aja lah, tapi tak usah cakap. Dah masing-masing aja dosanya itu kita tanggung kan. Pakai bismillah dah kemarin, ya Allah saya milih dia karena menurut saya baik, udah gitu aja, jujur. Bismillah ya Allah dia ngasih 500.000, ada juga kan gitu. Padahal mereka tuh kan kita kasih amanah berat loh. Eksekutor nih tolonglah kontrol ya, kamu kasih budgeting yang baik lah, yang berpihak ke rakyat lah, gitu kan gitu. Kemudian dia pun tak punya kuasa untuk mengeksekusi hukum karena kita punya mahkamah khusus yudikatif kan. Nah, gitu. Jadi luar biasa gitu. Kalau pelaksanaan ya itu kan terpulang kepada pribadi-pribadi yang diberi amanah kan. Paham Pak, ya harus paham sejarah-sejarah kehidupan kita manusia itu. Menganggap masa lalu tuh gemilang, tak ada dosa, tak ada salah, tak ada kekeliruan. Keliru itu, ya. Sebelum kita pun sama manusia yang menjadi pemimpin itu, betul lah. Oleh karena itu dilarang menjadi bagin, menjadi pemberontak, ya, dilarang. Berat Pak, ya berat. Nah, di judul ini kita cerita dulu judul ini untuk pemimpin. Allah ngelarang kita yang jadi pemimpin jangan nipu rakyat. Yang kedua Allah ngelarang at-tasdid alaihim. Kamu sebagai pemimpin jangan memberatkan rakyat. Kamu punya kebijakan, kamu punya aturan. Jangan sampai rakyat ini menanggung beban. Kemudian wa ihmalu masalihim, kamu dilarang untuk mengabaikan, mengacuhkan kemaslahatan rakyat. Itulah. Maka mohon maaf nih Pak, Indonesia ini luar biasa loh. Apa yang tak diatur? Sampah ada aturannya.
betul. Nak bangun rumah pun ada aturannya, ada IMB. Nah, Pak Ketua lah yang lebih paham itu, betul lah. Nomor berapanya kan? Air ada aturannya, betul lah. Bahkan itu di undang-undang dasar. Kemudian ada undang-undang turunannya. Bapak nak punya keluarga pun punya undang-undang. Itu undang-undang tertua tuh. Setelah undang-undang dasar, undang-undang nomor 1 tahun undang-undang nomor berapa tahun 46 gitu. Ya, kemudian tahun 54. Kemudian undang-undang nomor 1 tahun 74. Terus turunan tentang nikah tuh. Betul. Diatur. Luar biasa. Bapak harus menghargai loh perjuangan leluhur kita menciptakan ketertiban hidup bernegara. Maka jangan nyepele gitu loh dengan negara nih. Bapak jangan dengan mudah bilang negara ini adalah setan. Apa itu cakap nih? Hidup di Indonesia tapi cakap macam bukan orang berakal. Dibilangnya togut kita. Togut itu bahasa lain syaitan. Biar agak Arab sedikit. Syaitan, jangan setan. Kalau setan kan kasar tuh. Syaitan. Togut itu sama dengan syaitan. Coba Bapak lihat tafsir. Jangan sekeras itulah cakap. Betul lah. Indonesia ini dah diatur, ya, diatur. Artinya kalau nak sempurna kali bukan di sini tempatnya, betul lah. Kekurangannya mari kita lengkapi, betul lah. Kesempurnaan kebaikan yang sudah ada mari kita pelihara. Awal ini kita sebagai umat Islam nih Pak harus punya kontribusi terhebat untuk negeri ini, betul? Nah, paling tidak kita mendukung tatanan negara yang sudah ada, ya. Jangan justru sebaliknya. Kemudian wal ghaflatu anhum wa an hawaijihim, melalaikan rakyat dan melalaikan kebutuhan atau hajat hidup rakyat. Coba Bapak baca Undang-Undang Dasar 1945. Kita kan orang NKRI ya. Itu kita tak usah pelajari undang-undang orang, undang-undang kita. Ada yang hafal berapa pasal, berapa bab? Tuh kan? Tak ada yang tahu. Berapa bab? Berapa pasal? Setelah ada perubahan, setelah diamandemen. Nah, cari di Google itu senang sekarang. Sebagai rakyat kan harus tahu kita. Betul. Bumi, air, udara itu dikuasai negara supaya tak dimonopoli. Itu kan itu bagian aturan. Betul lah. Paham ya? Hah? Itu karena pakai pipa Ustaz. Kalau tak pakai pipa gratis. Ustaz ambil Sungai Pula itu tak ada yang larang. Tapi pakai tangan, cedok. Kalau Ustaz Habsi minta duit juga. Solar wae kan tadi kan? Kan gitu. Jangan sampai dimonopoli. Kalau dimonopoli oleh seseorang yang bukan negara, nanti terus kita. Ya, maka dalam syariat Islam pun, dalam hadis ya maksud saya, sejalan dengan undang-undang itu. Haram diperjualbelikan rumput, betul? Haram diperjualbelikan air, haram diperjualbelikan api. Karena itu adalah hajat hidup orang banyak. Nah, maka negara ngatur, kami yang menguasai gitu. Ya dalam pelaksanaannya ada pelanggaran ya manusiawi lah, betul lah. Kita pun nak baik-baik kan coba. Ada tak yang nak mengkhianati istri sebelum nikah? Adalah waktu angkah tukar nak sehidup semati dek. Sekarang kan juga gitu kan? Kadang khianat kita, betul lah. Ya negara pun sama Pak, memimpin pun sama. Waktu diangkat Quran di atas kepalanya kan, betul. Isinya kan luar biasa, tak ada keburukan. Dalam perjalanannya kan dipengaruhi kanan, kiri, belakang, depan, atas. Manusia, betul lah, manusia. Ya artinya kita membaca orang pun dengan cara membaca diri. Kalau orang boleh silap, kita pun sama kan. Kalau kita boleh silap, ya orang sama-sama manusia pun boleh silap. Nah, kita menjadikan wakil rakyat itu untuk menjadi controlling bagi eksekusi itu, eksekutor itu, betul lah. Nah dalam aturan Islam pun sama, ya dikasih warning oleh Allah, kamu yang aku angkat, Allah yang angkat mereka tuh Allah lah, jangan salah.
Jangan ada bilang wah ini kesalahan nih. Tidak, Pak. Tidak kesalahan, tak ada peristiwa yang kebetulan. Allah punya peran. Betul. Maka di surah Al-Imran kan kita diingatkan itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya Allah, Allah disifati di situ malikal mulki, wahai raja dari para raja. Oh gitu. Jadi raja-raja itu, raja sesungguh mereka itu adalah Allah. Maka king of the king itu hanya satu, Allah. Ya, king of the king itu hanya satu, Allah. Rajanya seluruh raja itu adalah Allah. Luar biasa. Ini baru masjid ini yang air sampai 4 gelas. Ustadz terkenal aja, Ustadz Abdul Somad tak sampai 4 gelas. Gitu. Aku aja satu. Jadi ini ikramud doyab, betul lah. Cuman salah Ustadz, di samping sininya harusnya nasi lemak nih. Udah paling tidak itu. Sederhana tuh kan dekat dari sini kan. Udah lah guyon itu. Paham ya? Jadi awas, tak ada kebetulan, ya. Allah punya peran, ya. Oleh karena itu, setelah kita punya pemimpin, betul, berdasarkan sistem yang kita sepakati bersama, sudah akui, betul lah. Kurang dan lebihnya ya manusia, betul lah. Jangan kita ngenyek, betul lah. Apalagi sampai berpraduga yang enggak, itu tak bagus, betul lah. Kita disebutkan dalam Quran bahwa mereka itu maliknya adalah Allah, betul. Disebutkan di situ karena Allah itu rajanya dari seluruh raja dunia, betul. Termasuk di jin, pemimpin mereka itu yang angkat, yang menetapkan qada Allah, qadar Allah. Di jin kan ada juga pemimpinnya. Maka kali-kali pergilah alam jin, ya, kalau bisa. Gitu. Tengok di sana kan ada kehidupan juga. Di mereka tuh ada malik juga. Cuman saya tak tahu di jin tuh apakah pemilihan juga kayak di Indonesia atau tidak kan? Itu tak tahu, atau masih raja-raja kan? Tahu. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan itu kekuasaan, kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Yang jadi pemimpin, yang jadi presiden, yang jadi raja, yang jadi sultan, betul? Allah yang ngasih itu ke dia. Yang menghentikan dia jadi presiden, yang menghentikan dia jadi raja, jadi sultan, Allah juga yang menetap. Ya asbabnya tangan ustadz, tangan saya. Saya tak kesini lagi milih, tapi kesini, kemarin kesini, misal, betul lah. Istri saya gitu juga. Akhirnya ini tak terpilih lagi. Ini. Atau asbabnya sistem dibatasi hanya 2 periode misalnya. Zaman Pak Harto tak ada batas misalnya kan. Zaman SBY hanya 2. Itu asbab saja, betul. Asbab saja, hanya penyebab saja. Hakikatnya adalah qada wal qadar Allah. Ini mukmin tuh harus begitu pakai itu. Betul lah. Itu. Jangan kita meronta-ronta. Ini kekeliruan sejarah. Apa pula kekeliruan sejarah? Tak ada sejarah yang keliru. Betul. Sejarah itu kan kita yang menjalani. Paham lah Pak ya? Awas, ini harus tahu kita. Agar kita bernegara ini nyaman, ya. Gitu. Tak syukur nanti kita, betul lah. Ini negeri ini luar biasa, Pak. Tertata, betul? Gitu. Ada yang pernah pergi Malaysia? Senang mana cari masjid di Indonesia dan di Malaysia? Ayo coba angkat tangan. Paham enggak? Kita nak pergi 10 langkah aja dari sini dah ketemu masjid.
Betul? Ustadz bawa Honda 5 menit ketemu masjid lagi. Apalagi yang kita dustakan? Betul, anugerah Allah. Tak kebetulan ini Pak, Allah ngasih itu dengan kita. Betul? Itu. Syukurilah negeri ini. Ya, syukur. Oke. Nah, kita bukan nak cerita itu sekarang. Yang jadi pemimpin diingatkan oleh kita melalui pengajian ini. Ya mungkin di sini ada pemimpin juga. Ya Kabid itu pemimpin juga, betul lah. Untuk kasih-kasihnya kan. Gitu. Kepala KUA ya pemimpin juga. Betul lah. Kepala desa, kepala lurah, kepala RW, kepala RT. Betul? Itu pemimpin juga. Nah, itu judulnya. Ini mungkin ada yang baru masuk ya. Hadisnya sudah pertama kemarin. Sekarang hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Ma'qil ibni Yasarin radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la. Kalau ada Abu, Abi, Aba itu namanya kunyah ya, kunyah. Jadi kalau orang Arab tuh nama tuh boleh 3, ada kunyah, ada alam isim, ada alam lakob, ya. Abu Bakrin, Abu Hurairah, namanya Maqil, ya, ayah beliau Yasar. Berkata Maqil, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu tuh ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dan disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah memberikan kuasa kepadanya untuk ngurus rakyat. Awas, di sini disebutkan fa'il yastar'ihi itu. Yastar'ihillahu. Allah ngasih kuasa ke dia untuk ngurus rakyat. Yamutu yauma yamutu, mati dia pada hari kematiannya. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi, saat kematian datang dia sedang menipu rakyatnya. Paham? Sedang jadi raja, sedang jadi presiden, sedang jadi kabid, sedang jadi kadis, sedang jadi kepala anu, ya. Matian datang, tapi dalam keadaan sedang menipu rakyat. Apa kata baginda Rasulullah? Illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Maka jangan nipu. Betul lah. Ya jangan nipu istri, karena kita kan imam, pemimpin juga untuk istri kita kan. Kan kemarin sudah. Warrajulu ra'in fi ahli, dan seorang lelaki adalah pemimpin untuk ahli keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan si laki-laki itu, si suami itu kan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita mati dalam keadaan sedang menipu istri dan anak kita. Halo. Ya samalah, nipu tuh bohong Ustaz. Nipu tuh cuman segini mah katanya, tak lebih tak kurang. Yang lebihnya ditaruh. Betul lah. Kan gosinan. Cukup-cukup ya, kita sedang susah, sekali dia keluar pelesir jalan. Kan nipu juga. Jadi kalau seorang suami kan pemimpin juga kan, mati dalam keadaan sedang menipu istri, menipu anak, illa harramallahu alaihil jannah. Seorang presiden, seorang bupati, seorang wali kota, seorang kades, seorang lurah, seorang kepala KUA, seorang apa lagi? Karo itu kepala biro, apa lagi di atasnya? Nah, ketua lah yang tahu. Saya sampai situ aja tahunya. Direktur, paham Pak ya? Nah, itu ngeri itu, ya. Ya mudah-mudahan lah. Kan kita pun tak tahu. Satu waktu mungkin kita jadi wali kota. Betul lah, ingatlah pengajian nih.
Ya. Ibu Hajah Rahman tuh tak ngira juga beliau nak jadi wali kota. Pernah ngobrol kan? Tak kira saya katanya dia. Betul. Ada tak beliau mungkin 20 tahun yang lalu ngebayangin duduk dekat wali kota itu? Mana ada. Betul lah. Mus kan Ustadz Habsi pensiun muda. Betul lah. Nyalek ganti. Nah, Ustadz saya ingatkan, jangan nipu rakyat. Betul lah. Jauh hari ini Ustadz mengingatkannya itu. Dari partai mana Ustadz na independen silahkan kita dukung nanti, tapi syarat jangan nipu kami. Nah, gitu. Apa? Oh. Lanjut. Di riwayat Imam Muslim, "Ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidak ada seorang amir itu di bawah khalifah, ya gubernur lah kalau sekarang ya, yang ngurus urusan kaum muslimin kemudian tak serius, la yajhadu tuh gitu, tak serius ngurus mereka, tak sayang dengan rakyat muslim tuh, melainkan tak masuk dia ke dalam surga bersama rakyatnya. Paling tidak terlambat kan, betul lah kalau mahum kan, gitu. Rakyat dah duluan masuk karena dia jadi pemimpin soleh gitu. Cuman solehnya itu hanya soleh pribadi, rakyat dibiarkan, betul lah. Rakyat kurang air tak pedulilah, yang penting aku sholat gitu loh, kan soleh itu. Duluan rakyatnya katanya, tak bareng dengan rakyatnya yang baik. Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali tak masuk dia ke dalam surga ma'hum, mungkin tak sekelas, di bawah kelasnya rakyat surganya. Kenapa? Ya dia tak serius ngurusnya. Yang kedua dia tak sayang dengan rakyat. Awas, bukan kata saya ya, ini kita kan Ustadz kan dengar nih, saya bacakan aja terjemahnya, betul lah. Ini penting kita tahu ya, karena diantara kita boleh jadi nanti ada yang lebih gede lagi dikasih amanah oleh Allah, di samping jadi suami. Kepala sekolah kan kepala juga itu, betul lah, kepala sekolah gitu. Kepala apa lagi? Kepala divisi. Lanjut. Hadis ketiga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunya orang beriman, istri Rasulullah tuh kunyahnya ummul mukminin, gelarnya itu ya, ibunya orang beriman. Maka selepas Rasulullah SAW wafat, seluruh janda-janda beliau itu haram dinikahi oleh orang beriman, karena mereka nisbahnya dengan orang beriman itu adalah ibu. Sebagaimana kita tak boleh nikahin ibu, maka kita tak dibenarkan kaum muslimin umat Rasul menikahi perempuan yang pernah dinikahi Rasul. Kata beliau begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi baiti hadza, di rumah saya yang ini. Di rumah saya yang ini, rumah saya yang ini nih, itu yang sekarang di situ makom Rasulullah. Kalau Bapak pernah umrah atau haji, kan kita pergi dekat makom Rasul kan. Nah itulah rumah Rasul bersama Sayyidah Aisyah. Karena ketika Rasulullah wafat, gitu ya, mereka izinkan dengan istrinya itu untuk dimakamkan di kamarnya beliau. Coba, jadi itu tempat tinggal Rasul dulu, kamarnya Siti Aisyah, ya. Jadi dulu tuh di luar masjid, ya, tapi dekat, karena Rasul itu kan dari rumah ke mimbar itu kan tinggal naik aja. Nah itulah yang disebut raudhah, ya, yang disebut raudhah. Raudhah itu tadi dari kuburan Rasulullah, nah, sampai sini ke mimbarnya. Di rumah saya yang ini, kata beliau,
Apa yang pernah didengar beliau dari Rasulullah di rumahnya ini? Gini katanya. Di Imam Muslim ya, di riwayat Imam Muslim. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyakka alaihim fashkuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi. Oh, ya Allah, siapa orang diberi kuasa untuk ngurus urusan umat saya, urusan apapun itu, kemudian dia memberatkan urusan umat saya itu, ya Allah, saya mohon kepadamu, beratkan hidup dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bih. Ya Allah, siapa saja di antara umat saya yang diberi kuasa untuk mengurus urusan umat saya, urusan apapun itu, sekecil apapun itu, lalu dia berbuat kasih sayang dengan umat saya itu, farfuk bih, ya Allah, sayangi dia itu. Paham Pak? Jadi jangan segan ya, kita umat Rasulullah yang jadi pemimpin dan nasihat dengan rakyat, sayang dengan rakyat, punya perhatian dengan rakyat, itu dah kena dengan doanya Rasul. Maka kita harus hormat Pak, karena dia langsung didoain Rasul. Bijak, merakyat, tahu kebutuhan kita, tahu sulitnya kita, dia mau mengelurkan bantuan, ya tak harus BLT teruslah bantuan itu, betul lah. Kemudahan mengurus urusan, betul lah. Itu didoain Rasulullah itu, betul. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, betul. Yang ngurus rakyatnya perhatian serius, betul. Memperhatikan kebutuhan mereka, tidak memihak kepada orang-orang yang punya duit saja, betul. Didoain Rasulullah, ya Allah, sayangi mereka. Andai rakyatnya tak ngedoakan, tak ngedoain dia, dah didoain Rasulullah jawari. Kalau pemimpin tersebut sayang dengan rakyat. Sebaliknya, kalau dia jadi pemimpin tuh menindas rakyat, menipu rakyat, memeras rakyat, rakyat dijadikan budak, betul? Yang dipentingkan hanya kroni, yang dipentingkan hanya konco, tak memperhatikan kebutuhan hidup hajat orang banyak. Mohon maaf, Rasul dah jauh hari mendoakan mereka pemimpin macam itu, perberat hidup mereka ya Allah. Nah itu Ustaz. Jadi Ustadz kalau nak maju jadi wali kota, ini doa yang terujungnya ambil. Kalau tak nak maju, aduh ngeri katanya ya. Aku nak kita takut tergoda, kena doa Rasul juga. Doanya kan jelek nih. Paskuk alaih, beratkan hidup mereka, dunia akhi. Kalau sayang dengan rakyat, didoain juga dulu. Sayangi hidup mereka ya. Paham tak Pak? Nah, cuman pahami kita dari mulai dari mulai Insinyur Soekarno, betul? Dari mulai Pak Haji Muhammad Soeharto terus sampai ke sini, betul? Ada lebihnya, ada kurangnya, betul lah. Kita jangan nengok kurangnya doang, ya. Kita tengok lebihnya, betul? Biar kita menghargai sejarah. Kalau kita hanya nengok jeleknya, betul? Fir'aun pun bukan jelek semua, ada baiknya. Fir'aun tuh ada baiknya. Cuman karena takaburannya itu, maka yang ditonjolkan di Quran tuh keburukannya. Apa coba kebaikan Fir'aun yang dinyatakan dalam Quran? Mau ngurus Nabi Musa, padahal degil dengan yang lain, betul lah? Paham lah? Bayi-bayi yang lain dibunuh, ini bayi yang satu nih timbul kasih sayang. Kata istrinya, bang, ini cakep, kita jaga, kata. Iya ya, dijaga dia. Maka ketika Nabi Musa diperintah dakwah kepada Fir'aun itu kan,
Awak tak paham hidup katanya. Aku yang gedein awak. Kalau sekarang ku kuliahkan kau, ku kasih makan, ku dudukkan di singgasana. Sekarang berani-beraninya ngusik aku, kan gitu. Paham enggak? Awas Pak, jangan kita natap orang tuh hanya jeleknya saja. Pak Harto tuh tak ada baiknya, siapa bilang? Pak Karno tuh suulotima, siapa bilang? Jangan begitu, adil menilai orang itu. Betul lah? Adil. Maka sang khotib itu tadi kan, sebelum turun ke lantai dasar nih, dia pesankan dulu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah benar-benar nyuruh dengan orang beriman tuh bersikap adil dalam menilai Allah dan menilai manusia. Allah pun harus kita perlakukan dengan adil. Lawan adil itu zalim. Maka kalau kita mempersekutukan Allah, kita telah berlaku tidak adil kepada Allah. Maka kesyirikan disebut kezaliman terbesar, lawan dari keadilan. La zulmun adil. Nah, manusia pun sama, pandang, tatap dengan adil. Jangan kayak peribahasa. Apa Ustaz peribahasanya? Sebelanga itu. Ah, itu. Apa itu? Karena nilai setitik rusak santan sebelanga. Jangan karena salah seupil tak terpandang oleh kita kebaikan dan jasa. Gitu Pak ya. Nah. Allah jujur tentang Fir'aun tuh, betul lah. Disebutkan kebaikannya. Apa itu? Mau merawat Nabi Musa. Meskipun tak disebut sebagai kebaikan di situ secara teks kan, hanya disebutkan dia tuh ngurus Musa. Betul lah. Yang menjadi perantara asbab selamatnya Nabi Musa menjadi manusia besar tuh adalah karena hidup dalam istana. Kalau di luar istana kan dikejar sama dia. Tapi kronologinya kan melalui ilham ke ibunya, Palidin, masukin peti, hanyutkan ke Nil. Istrinya Firaun pula lagi mandi. Betul, ada bayi katanya. Firaun tuh sampai lupa, betul lah. Padahal dia punya kebijakan tuh apa? Bunuh seluruh bayi Bani Israel. Betul lah. Apa ya? Kita hargai, maka kita doakan mulai dari pemimpin Bung Karno, betul lah, Pak Harto, Pak siapa Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega. Kita doain orang-orang baik itu, betul lah, berjasa untuk hidup kita, untuk hidup bangsa ini, betul lah. Kemudian Pak SBY, kemudian sekarang Pak Jokowi, doain. Tak ada guna Pak ngenyek mereka itu, jadi dosa. Emang tak dosa? Dosa ada? Dosa Pak. Yang dibuat itu tak ada baiknya. Coba kalau kita doain, ya Allah, beri hidayah mereka untuk senantiasa sayang kepada kami rakyatnya. Kan berfaedah. Sempat Allah tuh ijabah, tak usah semua, seorang aja di sini yang berdoa tuh diijabah Allah. Mustahil tak? Tidak. Allah sami'ud du'a. Betul lah. Coba kalau ngenyek, Allah malah marah. Awak nih tak jadi pemimpin, ngenyek. Coba awak jadi pemimpin, rumah tangga awak aja berantakan gitu. Hah? Apa jadinya? Betul lah. Jangankan ngurus Honda aja tak bisa katanya. Betul lah. Coba kok ban bapak kempes, bapak bisa tak ganti ban sendiri? Nyari tukang, ngurus ban aja tak bisa, apalagi ngurus negara. Makanya jangan mendoakan buruk, doakan dengan kebaikan. Awas bapak jangan, oh Pak Rustam ini ASN. Bukan begitu. Kita di pengajian ini kan normal-normal aja, betul lah? Normal-normal aja. Kita tidak ada ini kita berbicara tentang hal-hal yang memang sebenarnya harus begitu. Coba bapak pikir dengan akal saya. Betul lah? Tak ada untungnya kita kecuali mengkritisi. Tapi mengkritisi itu harus dengan menyiapkan solusi.
Ini kritis sampai ke akar-akarnya. Sekali ditebus minta solusinya gimana? Tahannya dia. Orang pun kalau hanya mengamati bisa, tapi mencari pengganti solusi dari yang dikritik itu yang berat. Betul lah? Nah, ya, kalau nak kritik silahkan. Itu kan tawasau bil haq, tawasau cuman tawarkan solusi. Jangan ngeritik, bisa nyari solusi suruh orang. Betul lah? Lanjut Pak ya. Ini bukan menggurui lah Pak ya, bukan menggurui. Kadung ini dah baca doa tadi. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an, syai'an itu untuk menunjukkan yang diurusnya itu tak harus gede gitu. Tak harus sebenua, tak harus senegara, tak harus seprovinsi gitu. Ya uter aja jadi misalnya apa? Ketua panitia apa gitu kan. Gitu. Dipersulit, apalagi sampai dikhianat. Rasul doakan, "Fashkuk alaih." Sulitkan ya Allah hidup dia. Oh, fashkuk alaih. Gitu Rasul. Beratkan dia punya ini. Paham Pak? Nah, itu kalau nak kita hianati hak rakyat nih, ingat doa ini. Mari itu. Ya. Lanjut. Hadis keempat diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya." Bani Israel, Bani itu anak-anak, Israel itu bahasa Ibrani, ya. Isra itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya Isra itu Abdun, hamba ya. Allah. Jadi Banu Israel itu anak-anaknya Abdullah. Abdullah atau Israel ini gelar untuk seorang nabi. Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah anak daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah anak daripada Nabi Ibrahim. Gitu ya. Berarti Bani Israel tuh, Nabi Yakub tuh, Israel tuh adalah cucunya Nabi Ibrahim. Yang sekarang ini dipinjam oleh orang-orang yang tinggal dekat sana, Palestina, yang merebut tanah mereka itu, mereka meminjam kata Israel itu untuk nama sebuah negara. Betul lah, State Israel, negara Israel. Paham Pak ya? Keturunan daripada Nabi Yakub, ya, itu tasusuhumul anbiya, berurut itu macam rantai kenabiannya, ya. Coba lihatlah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, betul. Terus dari sini kan Nabi Yakub punya anak berapa? Nabi Yakub itu punya anak kan 7 kan, diantaranya Nabi Yusuf, terus ke sini Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya, terus sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Isa itu semuanya adalah keturunan daripada Nabi Yakub, keturunan daripada Nabi Ishak, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Istri pertama Siti Sarah yang punya anak itu Nabi Ishak itu. Yang kedua Siti Hajar yang punya anak Nabi Ismail, gitu. Paham Pak ya? Nah, keturunan Nabi Yakub tuh gitu. Kenabian tuh begini ya. Tak ada putusnya. Ulama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Setiap nabi itu meninggal, Allah ganti dengan nabi yang baru. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan ingat, sesungguhnya tak ada lagi kenabian setelah saya. Maka kalau ada orang ngaku jadi nabi, itu kebohongan besar. Sebab sudah ada statement dari Rasul, setelah saya jadi nabi, tak ada lagi nabi, baik dari Bani Israel atau di luar Bani Israel. Maka kalau di THI ada yang ngaku nabi, langsung bohongkan, ya.
Gitu. Meskipun soleh sesoleh-solehnya, hafal Quran 31 juz misalnya kan, hafal hadis 6.000 atau 600.000, lalu ngaku Nabi, ah udahlah, pecat dari masjid itu. Ya, kenapa? Karena dia telah berbuat kebohongan yang nyata. Kenapa? Rasul dah buat statement wa annahu la nabiyya ba'd, bahwa setelah kenabian beliau tidak Allah utus lagi seorang nabi. Wa sayakunu ba'di khulafa. Habis ya Ustaz? Berapa menit? Wa sayakunu ba'di khulafa, dan setelah saya nanti nabi tak ada, tapi yang akan hadir adalah khulafa. Khulafa itu zaman dari khalifah, ya, itu orang-orang yang diberi kuasa untuk ngurus, ya, kehidupan kaum muslimin. Nah, khalifah pertama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adalah Abu Bakar. Kalau Syiah tak ngakui itu, ya, Syiah itu tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Makanya jangan Bapak terpikat Syiah, ya, tak mengakui kekhalifahan setelah Abu Bakar, yakni Sayyidina Umar. Tak mengakui kekhalifahan setelah Sayyidina Umar, yakni Sayyidina Utsman. Mereka tetap kekeh mengklaim khalifah sesungguhnya setelah Rasul itu adalah Sayyidina Ali. Jadi yang tiga ini disebut sebagai perampas khalifah. Nah, Ahlus Sunnah tak begitu, ya. Kita mengakui sejarah dengan jujur bahwa pengganti pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah itu adalah empat nih, dari mulai Abu Bakar sampai Ar-Rasyidun, pengganti Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin, Ar-Rasyidun, yang adil, ya, yang adil. Meskipun dah mendapat gelar Rasyid daripada Rasul, ternyata ketika mereka memimpin tuh tak semua orang bisa menerima kebijakan khalifah itu. Sejarah kelam itu. Sayyidina Umar ditusuk, Sayyidina Utsman ditusuk, Sayyidina Ali ditusuk. Coba, siapa yang mendapat pujian dari Rasulullah selain yang empat ini? Tak ada, Pak. Mereka nih mendapat pujian Rasul, betul lah. Tapi manusia ketika menerima dan menilai kebijakan Amirul Mukminin yang empat ini, ternyata ada yang miring, betul lah. Apalagi kita yang sudah 1400 tahun meninggalkan masa keemasan Rasulullah, kan? Kalau dituduh miring itu wajar, mungkin memang miring gitu kan. Kalau Sayyidina Abu Bakar tak mungkin lah miring, betul. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tapi orang menilainya buruk, betul lah. Nah, itu maka jangan terlalu kaget, ya, jangan terlalu kaget. Kalau nanti Bapak jadi wali kota, dah buat kebijakan sedemikian rupa, sedemikian pengkajian, tapi masih aja orang yang mengenyek, kan gitu, ya wajar lah, betul lah, wajar. Tak usah diambil hati betul, tapi penting untuk diperhatikan, karena kalau kita tak senang dengan kritik, maka kita akan celaka sendiri. Ini hadis ini, Pak, belum selesai ini. Kalau saya selesaikan tak cukup waktu, betul lah. Jadi ini hadis ini baru setengah. Nanti Ustaz tolong ingatkan ya, cerita khalifah belum selesai. Mohon maaf Pak ya atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.